Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 strategi konseling akan mempraktekkan video tentang strategi kognitif modeling. Saya Oktavia Imansari sebagai konselor. Saya Nabila Azhari sebagai konseling. Saya Teddy Prananda sebagai pengamat. Saya Syafira sebagai pengamat. Oke, kali ini saya akan memulai konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nabila. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kali ini semester ini Mbak Nabila sedang kuliah online ya. Bagaimana Mbak rasanya? Ya rasanya enakan kuliah offline Bu, biar bisa ketemu sama teman-teman juga. Terus kalau online gini materinya susah buat dipahamin gitu. Oh begitu ya. Tapi lebih enak kan, lebih nyaman, nggak harus ngobrol teman-teman secara langsung, bisa secara daring. Ya ada plus minusnya aja sih Bu. Ya baik. Mbak Nabila, sekarang kita akan lanjutkan ya dari percakapan kita kemarin di WA tentang masalah Mbak Nabila. Iya Bu. Bisa dijelaskan lagi lebih rincinya tentang permasalahan yang sedang dihadapi? Ya, jadi masalah saya ini timbul mulai pas SMA, mungkin ya sekitar kelas 11 mau naik kelas 12 gitu. Jadi kayak saya ini mulai dari situ kayak sudah kayak merasa takut, deg-degan, nggak pede pas lagi presentasi di depan gitu Bu. Karena kayak saya pernah gitu pengalaman, jadi pas lagi presentasi itu saya tuh diketawain sama teman-teman karena pas saya tuh kayak kebingungan gitu Bu. Nah terus dari situ saya ini sering kalau pas mau presentasi itu pasti kepikiran tentang hal itu, jadi kayak oh ntar kalau saya presentasi ntar saya diketawain lagi sama teman-teman saya. Jadi kayak kalau pas sudah maju itu ya Bu, itu ntar saya deg-degan, keringet dingin. Pokoknya jadi hati ini nggak tenang gitu, Bu. Sejak kapan Mbak Nabila mengalami seperti itu? Pas ini Bu, SMA, kelas 11, kelas 12 gitu. Itu permasalahannya sebenarnya dipengaruhi oleh Mbak Nabila sendiri karena sering berpikiran negatif, kalau merasa tidak mampu, apa karena dipengaruhi oleh teman-teman Mbak Nabila? Ini, awalnya itu dipengaruhin sama teman-teman saya sih, Bu. Nah, tapi lama-kelamaan itu jadi kepikiran terus, Bu. Jadi saya selalu pas mau presentasi ini kayak pikiran negatif saya ini muncul terus. Kalau ntar saya presentasi, saya bakal kayak gini. Ntar saya bakal kayak gini lagi. Kayak gitu, Bu. Oke Mbak, kali ini kita akan melakukan sesi konseling dengan menerapkan strategi cognitive modeling, yaitu di mana saya sebagai konselor akan memeragakan dan memodelkan untuk menjadi Mbak Nabila ketika menghadapi masalah yang membuat Mbak Nabila kurang nyaman, yaitu masalah tidak bisa berbicara di depan umum dan sulit berbicara ketika presentasi ya. Ya. Sebelumnya tahu nggak Mbak tentang cognitive modeling itu? Apa dari kata-katanya? Ya kognitif dan berpikir ya model kognitif Bu. Ya, jadi saya yang akan menjadi modelnya. Saya akan menjadi Mbak Nabila. Seperti ketika ketika Mbak Nabila kesulitan menulis, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menulis yang baik. Lah nanti itu Mbak Nabila akan mengikuti
apa yang saya peragakan. Jadi di sini nanti saya akan memperagakan ketika menghadapi masalah misalnya Mbak Nabila, yaitu sulit percaya diri, tidak percaya diri dan sulit berbicara ketika presentasi di depan umum ya. Nanti saya akan mempraktekkan setelah Mbak Nabila mempraktekkan cara mengatasinya. Setelah Mbak Bila memahaminya, bagaimana apakah bisa mempraktekkan selanjutnya, langkah selanjutnya? Iya, Bu. Bisa. Sudah paham ya Mbak, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya? Insya Allah, Bu. Ya, baik. Mulai sekarang ya. Sekarang, misalkan kita berada di suatu kelas online. Saya menjadi murid Nabila, saya menjadi kamu, sedang disuruh oleh guru saya untuk presentasi di kelas online ini. Dan untuk sementara Mbak Nabila mempraktekkan menjadi gurunya dan saya mempraktekkan jadi Mbak Nabila ya. Jadi nanti Mbak Nabila memanggil saya Mbak Nabila saja untuk memperagakan menjadi Mbak Nabila. Oh, enggak, Bu. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Mulai. Selanjutnya buat Mbak Nabila bisa mempresentasikan hasil tugas yang tadi. Silahkan Mbak Nabila. Baik Bu, terima kasih. Jadi ketika kita disuruh untuk presentasi, kita harus bersikap tenang, duduk dengan tegap dan tenang, latih diri sendiri untuk selalu berpikir positif dan menghilangkan pikiran negatif-negatif. Pikiran negatif bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya malu, itu kita hilangkan dan kita rubah menjadi pikiran positif. Saya yakin saya bisa, saya mampu, karena saya menguasai materi yang akan saya presentasikan hari ini, maka saya bisa menyampaikan kepada teman-teman saya tentang materi yang saya ketahui. Setelah itu, setelah menerapkan kepada audiens. Nah, seperti itu ya Mbak Nabila. Pikiran-pikiran yang harus kamu lakukan ketika supaya tidak merasa malu dan merasa tidak mampu. Apakah Mbak Nabila dapat memahami contoh tersebut? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Sekarang langkah selanjutnya, Mbak Nabila mempraktekkan apa yang saya lakukan tadi dengan tetap dibimbing oleh saya, tapi saya sudah tidak menjadi Mbak Nabila lagi. Sekarang Mbak Nabila menjadi diri Mbak Nabila dan menerapkan ketika situasi kelas online tersebut dan menerapkan apa yang saya contohkan tadi ya Mbak Nabila. Oh, iya, Bu. Ya. Bisa dimulai sekarang. Berarti ini saya kayak mempraktekkan kalau antar saya presentasi harus Ya. berani gitu, Bu. Ya, harus berani. Kayak gitu ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya bisa, saya mampu menghilangkan pikiran negatif, itu disuarakan secara lantang ya, supaya saya mendengarnya. Nanti tetap saya bimbing untuk sesi ini, untuk langkah ini. Selanjutnya, Mbak Nabila akan mempraktekkan apa yang sudah saya modelkan tadi ya Mbak. Mbak Nabila memperagakan berada di situasi kelas online dan disuruh oleh gurunya untuk presentasi di depan kelas. Mbak Nabila mempraktekkan apa yang saya bicarakan tadi ya Mbak. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Di langkah ketiga ini, Mbak Nabila tetap saya bimbing dan menyuarakan pikirannya secara lantang ya Mbak, supaya saya bisa mengetahuinya. Iya. Baik, bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke. Selanjutnya Mbak Nabila bisa melanjutkan presentasi hari ini. Bisa. Setelah itu, lakukan duduk dengan tenang.
santai. Bicarakan pada diri sendiri bahwa saya mampu, Saya mampu, saya bisa saya bisa melakukan presentasi ini dengan lancar. Karena saya menguasai materi yang akan saya sharekan kepada teman-teman. menguasai materi yang akan saya share kepada teman-teman. Dan saya mampu untuk menjelaskan semuanya. Dan saya mampu untuk menjelaskan. Ya, bagus Mbak Nabila. Jadi seperti itu nanti ketika Mbak Nabila akan presentasi, akan mempraktekkan pikiran-pikiran positif di dalam diri sendiri dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif sehingga pikiran kognitif kita menjadi positif, kita lebih mampu menjelaskan materi-materi yang kita punya untuk dibagikan kepada teman-teman. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Setelah itu, langkah selanjutnya, Mbak Nabila mempraktekkan kembali seperti yang tadi, tapi tanpa didampingi oleh saya ya. Jadi berkata sendiri, bagaimana sih mensugesti diri sendiri supaya berpikir positif dan menghilangkan pikiran negatif untuk berani percaya diri presentasi di depan kelas. Tapi tetap dengan suara yang lantang ya Mbak. Ya, baik Bu. Saya akan mulai sekarang. Kenapa? Bisa dimulai sekarang. Praktek seperti tadi, Mbak. Iya, bisa. Oh ya. Oke, Mbak Nabila. Setelah langkah tersebut, kita akan melakukan langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya yaitu Mbak Nabila melakukan praktek seperti yang tadi, namun tanpa bimbingan saya. Mbak Nabila melakukan stimulus sendiri ketika praktek, ketika melakukan presentasi dengan suara yang lantang. Oke, Mbak Nabila siap? Silakan. Silakan Mbak Nabila. Jadi sebelum saya mau presentasi, saya harus duduk tegap dulu, bersikap santai, tenang agar tidak gugup. Yakinkan di dalam hati saya, kalau saya berani, saya bisa. Saya yakin harus percaya diri karena saya sudah belajar dan sudah belajar untuk mempresentasikan tugas tersebut. Saya mampu dan saya harus memfokuskan pikiran saya agar tidak terpengaruh oleh teman-teman saya dan agar bisa tetap fokus sampai selesai. Sudah, Bu? Ya. Apa kuat? Ya, Mbak Nabila, bagus sekali. Mungkin untuk tambahannya nanti Mbak Nabila bisa menambah kalimat stimulus-stimulus lainnya yang lebih positif, yang disesuaikan dengan diri Mbak Nabila sendiri, supaya lebih percaya diri dan lebih mampu mengatasi grogi di depan umum. Bisa, Mbak? Halo? Halo? Iya, Bu. Iya. Suaranya Ibu putus-putus, Bu. Ya, saya ulangi lagi ya. Iya. Untuk tambahannya, mungkin nanti Mbak Nabila bisa menambahkan stimulus-stimulus lagi, kata-kata yang lebih positif untuk diri Mbak Nabila sendiri, yang sekiranya lebih sesuai, supaya nanti ketika presentasi di depan umum lebih percaya diri. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Langkah selanjutnya, Mbak Nabila mempraktekkan kembali, seperti tadi ya, Mbak, namun dengan suara yang lebih lirih. Dengan suara gimana maksudnya, Bu? Berbicara menstimulus diri, tapi dengan bisik-bisik saja, nggak perlu suara yang lantang. Saya di sini bisa melihatnya nanti
mulutnya tetap berbicara tapi suaranya nggak usah lantang ya Mbak. Bisa dimulai lagi? Bisa. Ya, bisa silakan. Ya. Sudah, Bu. Sudah, bagus sekali ya Mbak. Sekarang bagaimana Mbak, saya tanya perasaannya setelah melakukan kalimat-kalimat tersebut, gimana rasanya? Mungkin ya agak ya sedikit terbantu Bu saya. Tapi di sini saya lebih fokus ke kata-kata percaya diri saya sih Bu. Ya. Jadi belum terlalu ke semuanya ini. Ya, nggak apa-apa Mbak, pelan-pelan saja. Yang penting sudah dimulai dengan keseriusan. Nanti ketika sudah sering pasti akan lebih terbiasa lagi melakukan stimulus tersebut ya. Iya. Oke, selanjutnya langkah yang hampir terakhir, Nabila mempraktekkan kembali langkah seperti yang tadi, tapi di dalam hati, tanpa menyuarakannya ya Mbak. Soalnya nanti ketika sudah presentasi secara nyata, secara di depan kelas, tidak mungkin kan kita berbicara, Mbak Nabila menstimulus diri dengan berbicara lantang. Jadi yang terakhir ini praktekkan dengan di dalam hati, dengan memikirkan stimulus-stimulus seperti tadi. Bisa dimengerti Mbak? Bisa? Baik, bisa silakan dimulai. Iya. Ya. Baik, ya sudah. Bagus sekali Mbak Nabila. Untuk kali ini langkah-langkahnya hampir selesai ya. Apakah sudah merasa cukup atau merasa kurang? Atau ada yang belum dimengerti? Silakan bisa ditanyakan untuk langkah-langkah cognitive modeling tadi Mbak. Karena kita baru pertama kali ini pertemuan ya Bu, jadi mungkin masih kurang saya pahami untuk konseling ini sih Bu. Masih banyak yang saya bingungin juga. Terus kayak masih belum ini Bu, apa sih namanya? Belum meyakinkan hati saya aja untuk kayak gimana sih presentasi yang bagus yang saya harus bisa ini kayak gimana, itu belum nyampe di situ Bu. Ya, tidak apa-apa. Untuk emang masih pertama ya, Mbak. Jadi masih perlu proses belajar yang lama. Kita masih ada 3 kali pertemuan lagi. Jadi ya nggak apa-apa, belajar dulu pelan-pelan. Yang penting tadi untuk materi ini kita sudah Mbak Nabila sudah belajar bagaimana sih menstimulus diri sendiri, merubah pikiran negatif ke positif. Setelah itu nanti dipraktekkan dalam presentasi sehari-hari, ketika presentasi atau menyuarakan pendapat di depan umum, apa yang sudah Mbak Nabila pelajari kali ini. Apa sudah merasa Gimana Bu? sudah merasa cukup untuk prakteknya? Bisa mempraktekkan sendiri nantinya Mbak untuk 2 minggu ke depan? Insya Allah bisa Bu. Ya, untuk kali ini saya rasa juga sudah cukup.
Nah, untuk yang terakhir, saya akan memberikan tugas rumah supaya Mbak Nabila lebih mengerti lagi untuk penguatan penyelesaian masalahnya ini ya. Nanti Mbak Nabila mengisi form yang lembar pengamatan harian konseling yang akan saya beri nanti di WA ya, untuk diisi dalam waktu 2 minggu sebelum kita pertemuan sesi konseling kedua 2 minggu lagi. Mbak Nabila menulis sedang presentasi atau menyuarakan pendapat di depan umum, ditulis menyuarakan pendapat atau presentasi. Setelah itu, bagaimana perasaannya setelah melakukan presentasi atau menyuarakan pendapat dengan melakukan stimulus yang seperti tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya di hari apa ya, Bu, kira-kira? Di hari Minggu juga, Mbak Nabila, 2 minggu lagi. Jadi kita melakukan sesi konseling selama 4 kali dalam waktu 2 bulan. Jadi 2 minggu sekali. Tugasnya pun nanti selama 2 minggu. Setelah kita pertemuan sesi kedua, kita akan membahas lagi, kita mengevaluasi yang sudah dikerjakan Mbak Nabila dalam 2 minggu nanti. Bisa dipahami? Bisa, Ya. Bu. Terima kasih sudah mau konseling bersama saya. Semoga apa yang saya beri bermanfaat untuk Mbak Nabila ya. Iya, Bu. Ya, kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi ya, di hari Minggu juga. Jamnya bisa menyesuaikan Mbak Nabila bisanya jam berapa. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Maaf apabila saya ada kurang-kurangnya ya, Mbak. Iya, terima kasih juga ya, Bu, sudah mau Ya. membantu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.